Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Disarankan kenakan penyuara telinga untuk pengalaman yang lebih baik. Selamat datang di podcast Tinggal Nama Spesial Biografi. Edisi spesial peristiwa 10 November ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu juga bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon hingga 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana, hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara. Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semuanya, kita, bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih merah dan putih, maka selama itu kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar! 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 Allahu Akbar
Begitulah salah satu pidato pembakar semangat Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo, mantan jurnalis lepas di beberapa media saat itu dalam pertempuran di Surabaya periode Oktober dan November 1945. Puncak dari pertempuran itu adalah 10 November 1945 ketika Surabaya digempur habis-habisan oleh tentara sekutu Inggris yang bersenjata lengkap. Lalu, jika ada pertanyaan mengapa Surabaya menjadi pertempuran yang istimewa, tak lain dan tak bukan karena Surabaya sendiri memiliki posisi strategis dalam kancah peperangan pada masa itu. Surabaya adalah kunci kedua yang harus dipegang karena merupakan basis angkatan laut terbesar Jepang sesudah Singapura. Letak kota Surabaya pun vital dari sudut kepentingan semua kekuatan yang hendak menguasai daerah-daerah maritim yaitu Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Selain itu, Surabaya menjadi tempat pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan sekutu yang diboncengi Belanda adalah peristiwa perobekan bendera. Segera setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jakarta, maka berita itu pun mulai menyebar ke daerah-daerah lain. Negara kita merdeka! Negara kita merdeka! Cepat tegakkan bendera kita! Merah putih! Kemudian diikuti dengan gerakan pengibaran bendera lewat maklumat pemerintah Republik Indonesia 31 Agustus 1945 yang memerintahkan untuk mengibarkan bendera nasional Sang Merah Putih di seluruh Indonesia mulai 1 September 1945. Beberapa saat setelahnya, kejadian terjadi. Presiden Sudirman dipaksa pergi dan membiarkan bendera Belanda tetap berkibar. Para pemuda yang tidak rela pemimpinnya dihina kemudian menyerbu dan terjadi perkelahian di ruang muka Hotel Yamato. Di antara para pemuda ada yang berebut naik ke atap hotel dengan tujuan untuk menurunkan bendera Belanda itu. Akhirnya, 2 orang pemuda berhasil menurunkan bendera merah putih biru tersebut dan setelah bagian birunya dirobek, kemudian dinaikkan kembali. Meski bendera triwarna sudah naik kembali menjadi dwiwarna merah putih, masih banyak rakyat yang tetap berkerumun di sekitar Hotel Yamato itu. Baru setelah Presiden Sudirman yang didampingi oleh sekretarisnya, Sutaji, datang dan memberikan jaminan bahwa kejadian ini tak terulang kembali, rakyat menjadi tenang. Mereka akhirnya pergi dari tempat tersebut sesudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di bawah pimpinan Bung Tomo. Bentrokan itu menewaskan 4 orang di pihak pemuda dan Mr. Plukman di pihak Belanda. Ditambah kemudian dengan tewasnya Malabi, pasukan Inggris dan Belanda membuat Surabaya seperti neraka. Jika seseorang kembali bertanya, apa istimewanya pertempuran di Surabaya, maka biarlah kota itu sendiri yang akan menjawabnya.